Pada momen peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memenuhi hak para pekerja. Komitmen ini ditujukan melalui keterbukaan dalam menerima aspirasi serta upaya berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Provinsi Riau menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para pekerja. Peringatan ini menjadi wadah strategis bagi perwakilan serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Seluruh aspirasi yang disampaikan diterima oleh pemerintah Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Riau. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk terus membersamai para pekerja, terutama dalam pemenuhan hak-hak pekerja serta penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bersama. Kita bersama membangun Riau ini tidak bisa pemerintah berdiri sendiri. Pemerintah bekerja harus bisa bekerja dengan pengusaha, pekerja juga. Jadi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para pekerja semuanya. Jadi apa aspirasi mereka semua supaya mereka kumpul, yang mana tugas kami nanti tanggung jawab dari pemerintah daerah itu kami selesaikan, dan yang mana tanggung jawab nanti kebijakan dari pemerintah pusat itu akan kita bikin surat. Komitmen kita gimana Pak kepada buruh Pak? Ya kita tetap bersama, kami tetap bersama dengan buruh. Ada permasalahan buruh, ada permasalahan kami semua. Ya. Tadi kan ada aspirasi untuk pekerja disabilitas Pak. Ya. Gimana nih Pak dari Pemprov Riau? Nah itu nanti kami akan bisa diskusikan dengan Pak Kadis apa nanti langkah-langkah ya. Nanti akan saya lapor kami. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat yang menyebut sejumlah aspirasi pekerja menjadi atensi pemerintah. Di antaranya terkait pekerja disabilitas, di mana Pemprov Riau telah memiliki aturan agar perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas. Dan sebagian perusahaan telah menerapkan aturan tersebut. Selain itu, persoalan upah pekerja juga menjadi sorotan karena dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak. Meski pemerintah telah menetapkan UMP, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Isu outsourcing juga turut menjadi perhatian, di mana berdasarkan Permenaker terbaru, hanya 6 jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing, sedangkan pekerjaan lainnya harus menjadi karyawan tetap. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi para pekerja dan akan didorong penerapannya di perusahaan. Tak kalah penting, persoalan kecelakaan kerja dan ancaman PHK juga menjadi atensi pemerintah Provinsi Riau untuk ditangani secara serius. Udah ada peraturan ya, peraturan menteri sudah ada bahwa setiap perusahaan bisa memperkerjakan disabilitas sekian persen waktu upah, dan itu akan kita terapkan ke semua. Kita mencoba mengkolaborasi dengan kaum perusahaan, dan beberapa perusahaan sudah membuat itu ya. Di PT P5 sudah ada, di Desa sendiri termasuk di RAPP juga sudah ada beberapa perusahaan sudah menerapkan pekerja disabilitas untuk karyawan mereka. Pak, tadi kan ada persoalan upah sampai terjadi permasalahan gimana Pak? Upah kita sudah sesuai UMP, kesepakatan Dewan Pengupahan, tetapi tetap itu dari hitungan layak hidup itu memang masih jauh, tetapi itu memang sesuai aturan yang kita terapkan. Jadi itu pasti menjadi kendala. Sekarang mungkin yang kendala buruh ini sampaikan tadi masalah outsourcing gitu kan. Jadi dengan dikeluarnya peraturan Permenaker nomor 7 yang baru itu setidaknya ada 6 cuma yang bisa di-outsourcing. Selebihnya itu harus menjadi karyawan tetap. Itu menjadi angin bagus juga bagi kawan buruh, dan kita akan mencoba menerapkan nanti kepada kawan di perusahaan. Masih banyak yang nggak kecelakaan kerja nih gimana Pak? Masih, itu akan menjadi atensi kita khususnya di Saker, baik itu dalam sisi pengawasan termasuk dalam sisi kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan K3. Itu menjadi atensi kita. Ya mungkin ada beberapa kekurangan
itu akan menjadi perhatian kita lah. Pak, tadi ada juga nih Pak penyampaian PHK di RAPP 300 ancamannya Itu tuh, Pak. Gimana Pak? berpotensi, belum terjadi berpotensi. Tetap kita berbicara sesuai dengan Satgas PHK yang sudah dibentuk, kita koordinasi. Insya Allah lah kita mencoba meredam ini. Ya, kita tahu juga perusahaan lagi dalam keadaan sulit, tapi juga hak-hak pekerjaan kita dulu. Roni Rahmat menambahkan pemerintah Provinsi Riau membuka akses seluas-luasnya bagi para pekerja untuk menyampaikan laporan atau pengaduan, baik melalui posko Disnaker Trans maupun layanan website agar pekerja dapat lebih mudah menyampaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, terutama terkait hak-hak yang belum terpenuhi. Adi Danila Rozana dan Randi Saputra melaporkan.